Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya mengutip satu pernyataan Imam Al-Haddad di dalam kitab yang dinukil oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Syarah Al-Qirtas terjemah daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan, man khalata ahla zaman, siapa yang bercampur baur dengan penduduk di satu masa, kemudian sebab bercampur baur itu dhaqqa sadruh, dia punya hati jadi sempit karena nggak nyaman. Dia tidak merasa adanya satu ketenangan dalam batinnya. Dia merasa ada yang aneh, tidak sesuai dengan keinginan atau apa yang dia tahu dari datuk-datuknya. Bahkan nggak cuma sekedar sulit diterima oleh diri. Bahkan Imam Haddad mengatakan sebab mukhalatah dengan ahlu zaman tersebut, wa fasada amruh, sampai urusannya rusak, urusan dunianya rusak, urusan akhiratnya rusak, urusan kehidupannya berantakan karena bercampur dengan penduduk di satu masa. Bahkan warubbama qamat nafsu faghalabathu, bahkan terkadang bukan cuman hatinya jadi sempit, dia punya urusan jadi rusak, sampai-sampai terkadang dengan faktor hawa nafsu yang sudah menguasai dirinya, sampai faghalabathu, dia udah nggak bisa dikendalikan lagi dengan akal. Hawa nafsunya sudah menguasai, artinya zaman itu zaman yang sudah sangat rusak, sampai-sampai hati jadi sempit. Arti sempit tuh nggak enak, nggak nyaman gitu. Rusak urusannya, urusan keluarga rusak, urusan kehidupan rusak, segala perkara urusan rusak. Hingga akhirnya dia tidak lagi memiliki kemampuan, agamanya sudah tidak lagi mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Faghalabathu, maka itu hawa nafsu menguasai secara total terhadap diri. Kenapa kok bisa sampai begitu? Kata Imam Haddad, li'anna aqwalahum wa af'alahum kharijatun an siratal mustaqim. Karena itu penduduk zaman tuh bisa sampai bikin hati sempit, rusak urusan, hawa nafsu sampai bisa terpengaruhi dan menguasai dia. Karena saat itu tuh penduduk zaman itu aqwaluhum, dia punya ucapan, wa af'aluhum, dia punya tindakan kharijatun an siratal mustaqim, udah keluar dari jalan yang lurus, udah keluar dari mizan ahlus sunnah wal jamaah, udah keluar daripada rel-rel syariat, udah bertentangan dengan akidah, udah jauh dari akhlaknya para datuk-datuknya, akhlaknya para salafun saleh. Maka ini keadaan yang berbahaya yang Imam Haddad ngomong itu di zamannya. Bayangin di zaman Imam Haddad, yang mana kondisi tersebut itu yang kita bisa bayangin. Kalau di zaman Imam Haddad saja kemudian kewaspadaan ini Imam Haddad sudah sampaikan, apalagi di zaman kita yang mana ucapan ngawur, tindakan udah luar biasa di luar aturan syariat, yang kadang kita ngeliat tuh hati ngededel, itu gimana cara bikin, bagaimana ngelurusin, sampai-sampai kita diamin, rusak kita punya tetangga, rusak kita punya keluarga, rusak lingkungan kita. LGBT di mana-mana menyebar, kita berat pengen ngelawannya, sulit, kita diamin, atau tetangga kita jadi korban, atau keluarga kita jadi korban. Judi online di mana-mana, sempit hati kita mau ngelawan, berat hati kita diamin, korbannya orang dekat kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah terkena daripada hal tersebut. Dan kalau itu semua dibiarkan, jangan salahkan kalau nanti hawa nafsu akan menguasai. Kalau sudah hawa nafsu sudah menguasai, faghalabathu, maka sudah kalah. Nah kemudian gimana nih? Karena nih hawa nafsu satu paket yang memang Allah ciptain. Manusia Allah kasih akal, tapi Allah tempelin hawa nafsu.
Salah satu ulama yang paling gamblang bicara soal hawa nafsu ya Imam Busiri. Imam Busiri di dalam pasal 2 itu menjelaskan karakter tiap karakternya hawa nafsu itu digambarkan luar biasa. Karena hawa nafsu nggak bisa kita hilangkan, hawa nafsu nggak bisa untuk kita buang, karena dia sepakat sama manusia. Dia yang menjadikan ujian bagi manusia. Makanya orang puasa setan diikat, tapi masih ada yang makan. Lagi bulan puasa setan diikat, tapi warteg ditutup, cuman yang makan kakinya banyak. Setan diikat, tapi kenapa? Karena ada hawa nafsu. Hawa nafsu paling paham gitu. Hawa nafsu paling ngerti. Oh dia kalau digoda sama perempuan nggak kena, tapi sama duit kena deh. Nah tuh hawa nafsu ngerti tuh. Oh dia kalau sama perempuan aman, sama duit aman, sama jabatan lolos. Nah itu hawa nafsu paling jago, karena dia paling nempel sama kita banyak korban. Nah Imam Busiri afdal man fadhaha an-nafs, termasuk salah satu ulama yang paling gamblang di dalam memaparkan. Saya akan ambil satu bait yang menjadi kewaspadaan kita dan gimana cara kita untuk menyikapi hawa nafsu tadi. Makanya di awal Imam Busiri di dalam pasal 2 yang jadi pasal itu sebenarnya bukan Imam Busiri yang buat. Burdah itu ada 10 pasal, bukan Imam Busiri mengatakan di pasal 1 amin tadakkuri jiranin bi salami. Kemudian pasal 2 fa in amarati bisu'i ta'awad. Bukan Imam Busiri yang kemudian membagi pasal. Ulama yang kemudian membagi 10 pasal. Kenapa? Karena setiap pasal ada kesatuan tematik, ada kesatuan tema. Oh pasal 1 tentang daram, karena dulu kalau para syu'ara, para ahli sastra kalau memulai syair dia harus memulai dengan sebuah rayuan-rayuan. Dan Imam Busiri karena ini bait panjang 160 bait lebih, kemudian Imam Busiri paparkan itu dengan rayuan syair namanya Ghazalul Afif. Tapi Ghazalul Afif ini yushir, lagi ngasih tahu yang mau dibicarain ini siapa. Itu yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad. Karena dikasih isyarat tuh amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Itu menyebutin wilayah yang ada idham, ada di antara Mekah Madinah. Kemudian ngasih tahu kenapa sih air mata saya dicampur dengan darah, karena kerinduan saya. Habatir min hubub amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Am habatir rih, apa gara-gara ada hembusan amhabatirihu min tilqa'i kadhimatin, dari wilayah namanya kadhimah. Kadhimah isyarah ila Madinah. Jadi dikasih, kalau dulu tuh orang-orang Arab merayu tuh ada yang nyebut tubuhnya, ada yang nyebut fisiknya, kecantikannya, hidungnya, matanya, itu namanya ghazal. Dan itu adatnya memang sastra Arab begitu. Tapi Imam Busiri rayuan itu kemudian diolah dengan kehebatan sastra beliau sehingga membuat rayuan itu menunjukkan sifat-sifat karakter siapa yang ingin dipuji. Karena nama Nabi Muhammad SAW itu baru muncul di pasal 4. Tapi rawi mimnya itu yang menjadi akhir dari setiap qafiyahnya itu selalu mim isyarah ila Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Busiri ini dikenal dengan alimus syu'ara wa syairul ulama. Alimus syu'ara orang yang alim tapi dia pujangga, jago dalam mengubah syair. Dan kenapa ini menjadi satu hal yang menarik? Karena biasa orang kalau alim, orang yang punya keilmuannya membahir begitu, biasanya tulisan sastranya akan rekakah, dia akan apa namanya jaf, enggak, bahasa gampangnya nggak romantis dah. Orang dia jaf begitu, salah, benar, halal, hak, batil, argumentatif, ilmiah. Itu kalau orang ilmiah, sehingga biasanya penanya tuh tidak akan kuat. Seperti misalkan Ibn Hazm al-Zahiri itu dia punya apa ini Khalil Ibn Ahmad, gurunya Imam Sibawi, yang menemukan ilmu arud. Padahal beliau yang cetak arud, tapi kemudian beliau kalau buat syairnya rekakah, syairnya menjadi tidak kuat, sehingga seorang yang alim jarang biasanya dia menjadi seorang syu'ara. Nah Imam Busiri gabungin dua hal tadi, dia alim syu'ara dan dia syairul ulama. Dia jago dalam penanya walaupun dia seorang ulama. Tapi menariknya Imam Busiri itu dia punya syair sebelum puji Rasulullah SAW, syairnya lemah, banyak kritikan, kualitas sastranya nggak kuat.
Tapi ketika kemudian Imam Busiri kena penyakit syalal, kemudian dia tawassul dengan mengarang burdahnya, sampai kemudian burdahnya diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Nabi yatamayal, ya, Nabi goyang-goyang ketika mendengar lantunan amin tadabburi jiranin bi salami. Nabi dikelilingi para sahabat Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, sampai selesai. Berhenti di kata fama bilagul ilmi annahu basyarun. Berhenti, Imam Busiri nggak bisa lanjutin. Nabi yang kemudian melanjutkan bahwa khairu khalqillahi kullihim. Jadi dalam burda ada satu bait yang langsung memang dari lisan Rasulullah SAW. Nah, kenapa kok bisa yang tadinya tahawal Imam Busiri yang lemah penanya kemudian menjadi kuat penanya? Karena dulu Imam Busiri kerjaannya memuji suara, memuji umaro, memuji pemimpin. Karena dulu para syu'ara itu digunakan kalau zaman sekarang gaya media. Gaya media masa. Oh, kalau dia punya ekonomi ambruk yang katanya meroket, nggak taunya nyungsep. Nah, digunakan media tuh untuk ngomong bahwa wah ekonomi bagus. Media-media saat itu ini tuh pada syu'ara. Jadi dikasih dirham, jadi dikasih dinar, lu puji-puji tuh penguasa. Sehingga kemudian rakyatnya dengar, oh iya syu'aranya muji, berarti penguasanya bagus. Nah, dulu Imam Busiri diwannya puji-puji tentang para umara. Tapi ketika diteliti diwannya Imam Busiri tatkala memuji umara, diwannya rakaka tidak punya kekuatan. Tapi tatkala Imam Busiri kena penyakit, kemudian itulah yang dibahas di pasal ke-9, bagaimana Imam Busiri kemudian taraja kembali daripada yang tadinya memuji para penguasa, kemudian sembuh dengan burdahnya. Dari situlah kemudian Imam Al-Busiri menjadi sosok pemuji madah Rasulullah SAW. Dan itulah saja abagdatan, karena beliau dididik oleh seorang ulama bernama Abi Hasan Asy'adzili, yang dikenal kalau 40 hari nggak mimpi ketemu Nabi, atau kalau salamnya assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullah dalam sholat nggak dengar jawaban Nabi, maka dianggap ana laisa adatu minal hayy, aku tidak menghitung diriku sebagai orang yang hidup. Makanya ditanya sama murid-murid, kalau lagi sholat tahiyat assalamualaikum ayuhan Nabi, dapat dengar salam Nabi nggak, dijawab nggak salamnya? Ente dengar nggak? Semua muridnya diam. Abu Hasan Imam Asy'adzili mengatakan berarti la wasal kama wasal, ente belum sampai. Nah, salah satu muridnya adalah Imam Al-Busiri dengan burdahnya tuwasil Rasul. Salah satu murid besarnya lagi adalah Imam Ibn Athaillah Sakandari, Sahibul Hikam. Jadi hikam nganterin kepada Allah, burdah nganterin kepada Rasulullah SAW. Sehingga laisa fihi gharaban, nggak aneh kalau kemudian melihat sosok Imam Busiri, ya karena memang gurunya karena minal kibar Abi Hasan Asy'adzili yang dimakamkan di Luxor di Mesir. Nah, kemudian Imam Al-Busiri bait-bait syairnya setelah memuja-muji Rasulullah SAW itu seperti burdah ini. Tidak sampai sejak ini burdah dikeluarkan sampai hari ini tidak ada nuqad ahli syair yang mampu mengkritisi syairnya Imam Al-Busiri dari konteks apapun, mau dari nahmunya, dari sorofnya, dari balaghahnya, mau ilmu bayannya, badinya, ma'aninya, tidak menemukan. Bahkan kita di Al-Azhar, burdah itu jadi muqarrar yang dipelajari dan diujiankan. Burdah itu yang dipelajari di kampus, di universitas, kemudian dibaca halal al-alfaz dan diujiankan di akhir tahun. Karena saking kuatnya nilai sastra. Begitupun dalam beliau punya juga kitab namanya Al-Hamziyah yang 400 bait, atau beliau punya qasidah Mudhariyahnya, qasidah Muhammadiyahnya. Pokoknya yang kaitan dengan Rasulullah SAW itu punya bait tidak ada kecacatan. Kenapa itu semua? Karena tadi, karena kekuatan mahabbahnya Imam Al-Busiri kepada Rasulullah SAW, sehingga membuat karyanya menjadi kuat dan menjadi istimewa. Kekuatan cinta itulah yang kemudian menguatkan Imam Al-Busiri sampai penanya itu seakan-akan maksum, seakan-akan penanya itu menjadi kuat. Nah, di dalam pasal kedua ini Al-Imam Al-Busiri ketika memulai fa inna ammarati bisu'i man ta'adhat min jahliha binadri syai'i wal haram. Salah satu karakter daripada hawa nafsu dan tata cara untuk kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi Imam Busiri mengatakan
Man li biraddi jima'in min ghawayatiha kama yuraddu jimal khayli bil nujumi. Beliau menganalogikan siapa yang bisa membantu untuk mampu mengendalikan liarnya kuda liar dengan tali pelananya, kama yuraddu jimal khayli bil nujumi, bagaimana siapa yang bisa membantu saya untuk mampu mengendalikan hawa nafsu yang begitu liar sebagaimana mampu mengendalikan liarnya kuda. Jadi beliau di sini memberikan sifat bahwasanya hawa nafsu dia liar, tapi kemudian hawa nafsu ini nggak bisa dimatiin. Hawa nafsu ini bak kuda liar yang harus kau letakkan pelana di kepalanya untuk dikendalikan. Nah kemudian ada yang ngomong, nah ngendaliinnya gimana? Ya udah, kalau dia minta maksiat ya kasih aja maksiat. Kalau dia disuruh main judi aja sekali. Karena juga main sekali udah asyik. Ah udahlah berzina aja sekali. Kan merong-merong nih. Wah berzina. Udah berzina sekali selesai. Orang-orangannya udah kenceng. Ibarat kuda liar betul. Imam Busiri kasih ingat, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatnya. Jangan harap. Ente ikutin tuh kemauan hawa nafsu. Ente berjudi sekali habis itu enggak lagi. Ente jangan harap. Kalau tuh hawa nafsu udah diempanin sekali, kemudian kasra syahwatiha, bakal hancur tuh syahwatnya, bakal futur untuk keinginannya. Kenapa? Inna ta'ama yudhi syahwatan nahi. Sesungguhnya makanan itu memperkuat daya syahiyah. Kita habis makan, hari ini makan, besok makan enggak? Jangankan besok, pagi makan, siang makan enggak? Makan. Lalu di Jawa Timur makan mulu. Habis belum rapi makan nih, makan lagi. Itu makan kita yang pagi gak membatalkan lapar kita di siang hari. Makan di siang hari gak menghentikan lapar di malam hari. Makan di malam hari ada lagi mindonya. Hah? Mau jam 12-nya. Kok gak rapi? Terus besok berhenti makan? Enggak. Udah makan yang ini. Wah, ini kalau ibaratnya hari ini makan bakso kayaknya besok enaknya makan martabak nih. Besok nasi padang nih. Nggak berhenti tuh makan. Nah sama, hawa nafsu begitu, habis dimpanin sekali kok nggak rapi. Makanya dianalogikan oleh Imam Busiri buat nafsu ka'tifli. Karena hawa nafsu itu kayak anak kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatih. Dia percis kayak anak kecil. Anak kecil kalau dia nggak dibiarin intuhmilhu syabba ala hubbir radai. Dia kalau dibiarin aja tuh netek sama uminya, syabba ala hubbir radai. Dia bakal dewasa dengan suka untuk menyusui. Wa in taftimhum yanfatih. Tapi kalau ini sapi umur 2 tahun selesai, kasih jadah mulutnya. Tuh anak mulai nolak. Habis itu dia nggak demen lagi. Nah itu anak kalau dibiarin aja, nggak pakai disapi, sampai jenggotan juga masih musuh rumahnya. Ya iya. Hawa nafsu begitu. Hawa nafsu kalau kita ikutin aja, hawa nafsu nyuruh nih kita ikut. Ah udah ikutin aja, ntar juga habis itu enggak. Habis itu dia bakal futur. Oh enggak. Hawa nafsu dialamin terus, dia bakal seperti itu dan akan terus membesar. Maka bagaimana caranya mengendalikannya? Fasrif hawa hadil antuwaliyah. Maka caranya bagaimana? Fasrif hawa. Kau palingkan hawa nafsu, pengen males ke majelis, lawan. Oh, hawa nafsu males datang ke tempat beramar ma'ruf nahi munkar, ya lawan. Ngapain sih yang beramar ma'ruf nahi munkar? Resiko musuhnya banyak, sohibnya dikit. Penjara gak ada yang nyemuk. Kalau risik banyak yang nyemuk, itu siapa yang nyemuk? Yang belum muslim siapa yang pang Bogor yang nyemuk? Rasulullah. Kang Jum'ah yang Umar Rahman al-Atas. Kita siapa? Apa itu dah? Asyik aja majelis, majelis cukup, ngajarin ilmu selesai, ya udahlah. Itu nanti yang batil-batil akan sirna dengan sendirinya. Yang mungkar-mungkar bakal pergi dengan sendirinya. Dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ja'al haq wa zahaqal batil.
haknya dulu datang, baru batilnya sirna. Nggak ada duduk berpangku tangan. Lah kalau batil sirna begitu, ngapain Nabi angkat senjata buat perang? Ngapain Nabi sampai rubaiyahnya sampai patah, wajahnya bercucuran darah? Para sahabat mengorbankan tubuhnya untuk jadi fidak buat Rasulullah SAW. Kalau kemudian batil sirna dengan begitu sendirinya. Nah kalau kita mau bertugas sama Nabi, bertugas secara total. Jangan ngambil sunnah poligaminya doang diambil. Tapi perangnya ditinggal, amar ma'rufnya ogah-ogahan, hisbahnya ntar dulu, pogiran sunnah poligami ini kan sunnah Nabi. Saya nggak ngejalanin sunnah ente. Kira nambar gunung karo itu beda, itu kan Nabi. Kira nambar gunung karo ente pila-pila, emang agama prasmanan. Ente enak ente ambil, yang enggak ente tolak, kan nggak begitu. Enggak, kalau hawa nafsu pasti hawa, palingkan itu hawa nafsu. Dan ini menarik, wahadir antualiyah, waspada ya. Wahadir, hadir itu berarti ada mufa'alah, ada kewaspadaan dari kedua belah pihak. Karena memang hawa nafsu dia, oh hari ini dia berpaling, oh besok dicari celah nih. Oh seminggu dimasuki kayak malaikat, ntar udah gak futur dimasuk lagi. Makanya wahadir antualiyah, hati-hati antualiyahu, jangan bikin dia jadi penguasa dalam tubuh ente. Wahadir antualiyahu. Kenapa? Innal hawa ma tawalla yusmi aw yasim. Karena kalau ente kasih aja ruang, kasih kesempatan hawa nafsu menguasai akal ente, hawa nafsu menguasai akal kita, maka kata Imam Busiri, innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu ma tawalla, tatkala dia sudah berkuasa, yusmi aw yasim, imma dia akan membunuhmu atau dia akan membuatmu malu dengan aib. Itu hawa nafsu kalau dibiarin begitu, dia bisa membunuh kita dan dia bisa akan menghinakan kita. Nah terus, oh kalau begitu, sekarang gimana Beb? Kalau hawa nafsunya pengen ngaji, bisa gak begitu? Hawa nafsu pengen ngaji, bisa gak? Hawa nafsu pengen maulid pun, bisa gak? Bisa. Maulid ada nasi kebuli gak? Ada. Wah, nyari udah sebulan gak usah pakai masak beras dari rumah dah. Hadir aja maulid, insya Allah gemuk. Bisa gak begitu? Bisa. Bisa. Berarti dia pengen maulidnya karena Nabi pengen kebuli. Kebuli. Ah, asik ke sono berkat. Berkatnya banyak. Bisa gak? Bisa. Nah makanya nih Imam Busiri kasih ingat habis itu. Atau nah, Imam Busiri mengatakan apa? Wara'iha wa hiya fil amali sa'imatun. Nah, kalau hawa nafsu sudah mulai kita dalam satu ibadah, dalam merasakan ibadah tuh udah ada kelezatan. Biasanya nih yang masih ngerasain nih banyak. Yang paling berat biasanya orang yang sering drama, udah asyik sering diundang, asyik disambut. Itu nanti orientasi dakwahnya tuh bakal ada satu ujian, ada rasa lezat yang dia rasakan, beban dakwahnya kemudian tidak lagi ada, dan akhirnya orientasinya jadi bergeser. Bukan hanya cuma soal dakwah, ibadah apapun. Kalau kita dalam ibadah nawafil ya, bukan ibadah yang fard. Kalau ibadah fard mau ente ada rasa manis nggak manis, mau pahit nggak pahit. Kalau fard udah nggak ada cerita diskusi. Ini kita bicara soal nawafil, bicara soal amalan sunnah, tapi dalam mengamalinya kita udah ada rasa lezat. Nah, apakah kan tadi katanya fasrif hawa, pokoknya kalau ada hawa nafsu palingin udah, tinggalin udah. Nah, apakah semua harus ditinggalkan? Imam Busiri mengatakan wara'iha wahya fil a'mali sa'imah. Nah, dalam konteks ini ente harus punya sikap seperti penggembala. Wara'iha, gembalakanlah kau punya hawa nafsu. Wahya fil amal sa'imah. Orang kalau penggembala bagaimana? Kambing lagi menggembala, dia makan rumput biarin. Tapi kalau udah makan plastik, keplak palanya. Bener jalan mau ke kandang biarin. Udah belok mau nyebrang jalan, keplak palanya. Nah, begitu tuh sama hawa nafsu. Hawa nafsu kalau di viralnya ikutin aja. Oh dia mulai asyik nih datang majelis, ikutin.
Tapi kalau udah mulai agak belok, mulai dikeplak tuh. Cara keplaknya bagaimana? Wa in hiya istahlatil mar'a fala tasim. Maka kalau tahunya kalau kambing enakan lihat dia berbelok. Nah kalau hawa nafsu ini bagaimana ngebedainnya? Wa in istahlatil mar'a, kalau udah ngerasain ada rasa satu kelezatan. Hawa nafsu ini kayaknya udah agak menggoda kita lagi. Kayaknya hadir maulid enteng banget, asyik begitu. Nah itu mulai waspada tuh. Ini kok aneh buat baik nih, hawa nafsu gak ada godaan nih ya. Jangan-jangan ada yang salah nih. Ini jangan-jangan nih ada satu problem nih. Dari amalan sunnah yang anak kerjakan, ini ada satu poin yang kok hawa nafsu kan innal ammarati fa inna ammarati bisu. Yang namanya hawa nafsu, nafsu yang namanya ammarah. Kenapa disebut ammarah? Ammarah itu ada wazan fa'alah. Fa'alah itu sifat balagh. Ibaratnya kalau akil orang makan sepiring. Tapi kalau akul itu adalah zaman fa'ul, itu makannya lebih daripada sepiring. Karena udah mubalaghah. Tapi kalau udah akalah, akal apalagi tambah tamar buto, itu udah pakai ala wazan fa'al, itu tandanya makannya berlebih. Ibarat kalau makan orang satu nampan dua nampan, ini udah satu kibir makannya. Itu akal. Tambah lagi tamar buto, ziyadah lagi itu maknanya. Ibaratnya banyak makan. Nah ini ammarah, dia ala wazan isim fa'ilnya amir. Ini pakai ammar, fa'al. Udah gitu pakai tamar buto lagi, ammar. Artinya hawa nafsu kita tuh selalu beritanya yang jelek. Nah kok sekarang nih hawa nafsu meritahin kita yang baik-baik nih, yang nawafil. Dan gitu kita ngerasa nyaman lah, nggak ada rasa beratnya. Mesti waspada. Itu ibarat gembala tuh udah mulai ngintang, mesti dikeplak. Maka apa yang dilakukan? Wa in yastahilatil mar'a fala tasimi, jangan diikutin, mesti ditinggal sesaat, habis itu jalanin lagi. Artinya hawa nafsu ini berat, dan inilah kemudian dieksplorasi oleh musuh-musuh kita. Dieksplorasi, mata kita digoda, pendengaran kita digoda, indera perasa kita digoda. Makanya kemudian apa sarannya Imam Haddad? Dengan rusaknya kita ketika kita udah gak mampu lagi menghindar, kita bercampur, beliau kasih 3 kunci. 1, fasta'in bi amrika ala tadabbur bi tilawatil Quran. Telaah bacaan-bacaan Al-Quran. Artinya pelajari Al-Quran. Nah bagaimana kemudian kita nggak bisa terpengaruh, kita lemah mengendalikan hawa nafsu kita? Jangankan telaah Al-Quran, Al-Quran dibacanya aja kita udah jarang. Mungkin bacanya kalau Ramadan doang ya, itu pun 10 hari pertama. Habis itu 10 hari kedua udah mulai sibuk buat ketupat nih. 10 hari ketiga kalau orang Jakarta udah sibuk pulang kampung, atau udah siapin ngecat rumah baru, beli karpet, beli sofa, ganti geser posisi rumah. Selebihnya udah lupa deh. Nah bagaimana kemudian keluarga kita nggak mau berkah, keluarga kita mau dijaga? Karena jangankan tadabbur nih, bacanya aja jauh. Artinya mulai dari bagaimana rutinin. Kalau Habib Hasan Syaltiri mengingatkan kita ngaku ta'alluq dengan Rasulullah SAW, ta'alluq dengan salah. Tapi kemudian itu cuma berhenti di lisan tanpa ada pembuktian. Bagaimana mereka qurbuh minal Quran, untuk ngisiin waktu kita baca 1 juz dalam sehari buat Quran aja berat. Makanya dikatakan yang namanya guru, kedekatan kita sering dekat sama kiai, dekat sama habaib. Kadang kedekatan itu kita tandai dengan banyaknya foto ya. Bagi foto. Kan begitu. Wah. Foto banyak kan? Itu artinya memaknai kedekatan itu dengan ya tadi simboliknya dengan foto. Makanya ingat tuh Habib Zain atau Salim Syatiri nyebut salah satu karakter khusus di Indonesia. Dia mengatakan al-arba' la yashba' bil arba', 4 perkara nggak pernah kenyang dari 4. Yang pertama al-udhun minal khabar, kuping dari kabar. Kuping kita kan kalau dengar kabar paling sedep ya, lagi aib orang.
kuping kayaknya mau dekat aja tuh. Al-udhun minal khabar wal unsa minaz zakar, perempuan dari laki. Ini tadi udhun sama khabar nggak pernah ada ceritanya bosan, nggak pernah ada ceritanya kenyang, nggak ada tuh kuping kita kenyang dari kabar berita, nggak ada. Yang kedua al-unsa minaz zakar, perempuan dari laki-laki. Yang ketiga al-ardu minal matar, tanah dari air hujan, nggak ada ceritanya tanah tuh menolak air hujan. Yang keempat ini tambahan dari, ada yang bilang tambahannya Habib Zain bin Smith, ada yang bilang tambahannya Salim Syatiri. Al-Indonesiun minas suar, orang Indonesia dari selfie menyelfie. Itu tambahan kamu. Karena Habib Zain tuh apa, Habib surah. Yang kalau yang tiga warid fil kutub kasir. Yang keempat itu tambahan Al-Indonesiun minas suar. Makanya dikatakan dikatakan al-qurbu mubul ashbah bal qurbul arwah. Kedekatan itu bukan kedekatan fisik atau tadi kedekatan di foto gitu, banyak foto, tapi al-qurbul arwah, kedekatan ruh kita mahabbah sama salafun saleh, kita cinta sama salafun saleh. Guru kita, kedekatan kita bukan kedekatan kita ada foto atau tidak ada foto, atau kedekatan kita kemudian pernah ketemu atau nggak pernah ketemu, tapi kedekatan itu bagaimana yang dicinta sama yang kita cinta udah kita jalanin belum, kedekatan ruh kita dengan mereka, kedekatan ta'alluq kita kepada mereka, itu yang kemudian menjadi. Makanya yang kedua, kunci kita selamat dunia akhirat di akhir zaman, kata Imam Haddad, tafakkur bisyari salafus saleh. Bukan cuman simak, tapi tafakkur, kita memikirkan ini cerita salafus saleh, ajadat para salafus saleh, kayak yasirun, bagaimana mereka bisa berjalan, dan kayak wasol, gimana mereka bisa sampai maqamul ulya, mereka bisa sampai magom yang tinggi. Nah itu kemudian kita pikirkan, dengan memikirkan tadi sehingga kita bisa kemudian menta'alluqkan hati kita, sehingga mengubah kehidupan kita untuk semakin jauh lebih dekat dan bisa mengimplementasikan apa yang mereka lakukan. Dan akhir syu'ur al-maut kullahid, ngerasain kematian akan datang setiap saat. Orang kalau udah tahu mau mati, katakan kita tuh dapat WA kiriman dari malaikat Jibril gitu. Malaikat Israel, fulan bin fulan, inti jam 12 bakal mati. Itu tahu tuh ada verifikasi lambang centang birunya. Pokoknya hasil dari Israel gitu. Kita tahu dapat WA begituan, jam 12 mati. Kira-kira nih dari jam 6 sampai jam 12 berani gak maksiat? Berani gak? Hah? Kalau masih berani mau kebangetan tuh. Dia udah tahu 6 jam mau mati deh. 6 jam mau mati, udah tahu mau mati. Maksiat, wah tuh sih makrum tuh. Itu nyetak kapling di jahanam paling dekat ambil sumber api. Artinya orang kalau udah syu'urul mutkulahin, yang dagang-dagangnya bakal jujur, yang punya usahanya bakal jujur, penguasa juga bakal dia beramanah dengan jabatannya, karena dia tahu kematian setiap saat dia bakal datang. Maka 3 kunci itu kata Imam Haddad, ini kalau kita pegang 3 ini, mau kita campur sama penduduk zaman, kita gak bakal termenang. Satu, tadabbur qiraatul Quran, tadabbur fi tilawatil Quran. Yang kedua, tafakkur bisa saleh. Yang ketiga, asyurul mutkulahin. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala fitnah. Khusus saat ini negeri kita banyak ujiannya, khusus negeri Palestina yang saat ini sedang mendapatkan ujian. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini, dengan keberkahan burdah, keberkahan para salafun saleh, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada mujahidin di Palestina, dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada para mustadafin, dan mudah-mudahan ruh yang melayang ditempatkan menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak menjadi satu hal yang aneh, karena saat ini kita dengar langit-langit Gaza itu terpenuhi dengan aroma kasturi. Rumah sakit itu terpenuhi dengan aroma kasturi, dan anak nggak kaget karena salah satu 6 syuhada itu merasakannya. 6 syuhada, 6 laskar yang dibunuh oleh salah satu yang ada dengar langsung itu namanya Faiz Ahmad Syukur. Itu orang tuanya memberikan kesaksian ketika sebelum dikafani sudah dimandikan. Kemudian semua keluarga cium, tantenya, neneknya, ketika dia cium, dia pegang mukanya, dicium, itu tangannya aroma wangi, nggak hilang 3 hari 3 malam.
Padahal itu tangan udah dicuci, udah kena sabun, itu nggak berubah tuh tangan. Aroma wangi itu Faiz Ahmad Syukur nempel. Karena nggak ngebayangin bagaimana kemudian para syuhada yang ada di Palestina, kemudian ribuan anak kecil dibantai, wanita-wanita yang kemudian menjadi korban. Nggak heran kalau alam Gaza itu kemudian dipenuhi dengan aroma kasturi yang semerbak. Mudah-mudahan Allah matikan kita dari syuhada. Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.